Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Tuan pergi ke Medan, jangan lupa membawa adik. Sudah lama saya dipersilahkan, tapi baru ini tidak diberi mic. Jadi bingung juga dia, apa yang Memang kelakuan orang dalam tuh kayak gitu kan. Memang sejauh ini inilah yang paling jauh. Alhamdulillah kita masih bisa tersenyum. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebetulnya itu pantun itu pancingan aja, apakah masih bisa senyum atau tidak. Test drive. Karena di beberapa tempat kita pancing udah nggak bisa lagi. Kita pantun senyumnya udah itu baru susah udah hidup itu kan. Kita alhamdulillah masih lepas. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ini kumpul keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga itu pertama memiliki hubungan darah. Saya dengan adik saya itu keluarga karena darah ayah dan ibu kami. Saya dengan sepupu saya itu keluarga karena kalau diurut ke atas, ibu saya dengan ibu dia saudara kandung, berarti darah dari nenek kamu. Jadi itu namanya hubungan keluarga. Lalu kemudian penyebab menjadi keluarga itu adalah pernikahan. Itu juga menjadi keluarga walaupun tidak satu darah, tapi disebabkan oleh akad nikah. Nah, kita ini nikah tidak, darah juga tidak. Keluarga dari mana? Jadi kita ini mesti dipahamkan dulu kita ini keluarga di mana. Makanya kalau bercerita tentang keluarga, saudara, itu dalam bahasa Arab ada bentuk plural, ada bentuk singular. Akhi, satu saudara. Kalau banyak, itu bentuk pluralnya dua. Yang pertama ikhwan, yang kedua ikhwah. Waja'a ikhwatu Yusuf, datanglah saudara-saudara Yusuf, maksudnya anak-anak Yakub. Saudara-saudara Yusuf maksudnya yang sedarah dengan Yusuf, darah Yakub walaupun ibunya beda. Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaih. Nanti saudara-saudara Yusuf ini ketika Yusuf sudah jadi Perdana Menteri, mereka akan datang karena akan mencari gandum pada musim paceklik. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihis sudus. Kalau yang meninggal itu punya saudara, maka ibu mendapat 1/6. Maksud saudara di situ saudara kandung. Kalau yang meninggal itu punya saudara, saudara-saudara kandung maksudnya ahli waris, maka ibu nanti dapat jatahnya 1/6. Tapi ada satu ayat. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara. Secara tata bahasa mestinya bunyi ayat ini innamal mu'minuna ikhwan. Karena kalau saudara kandung ikhwah, kalau saudara tidak ada hubungan darah ikhwan. Mestinya bunyi ayat itu innamal mu'minuna ikhwan. Karena saya dengan Ustadz Lukman ini ikhwan, bukan ikhwah. Tapi kenapa ayat itu mengatakan innamal mu'minuna ikhwah? Allah ingin kasih tahu, kalau kau sudah sama-sama beriman, kau seperti saudara sedarah. Kira-kira bisa dipahami? Biasanya kalau lagi lapar memang susah nangkap. Jadi kalau nanti ditanya orang, tadi apa acaranya? Jumpa keluarga. Kalian sedarah? Enggak. Ada hubungan nikah? Tidak. Terus kenapa keluarga? Enggak tahu juga ya, itu usulan dari panitia aja. Ini parah gitu, ini parah ini. Kita harus ngerti acara itu bukan asal-asalan. Saya nggak mau nanti kita karena terpaksa karena guru-guru kita. Apa acaranya? Kumpul keluarga.
Ente punya baju kaos tuh tulisannya apa? Kumpul keluarga. Keluarga itu kan karena ada hubungan darah dan pernikahan. Emang kalian ada hubungan darah pernikahan? Ya kita ikut guru aja. Kalau kata guru keluarga, ya udah keluarga. Saya sebetulnya sulit juga untuk nerima ini, tapi mau gimana lagi? Ini ngaji apa? Tapi begitu nanti saudara-saudara saya diminta menjelaskan. Keluarga itu penjelasannya udah dijelaskan Ustaz Somad tadi. Aku nggak bisa jelimet kali, susah kali ya. Katanya ada akhilah, ada ikhwan lah, ada ikhwah lah. Padahal tujuan saya hijrah ngaji ini mau ngilangkan beban. Itu ngaji sama Ustaz ini bertambah lagi beban. Sakit rasa nyesal aku hijrah nih. Makanya baru tidak hijrah. Kalau dia taubat. Nah, jadi kita ini pada dasarnya innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara. Seandainya ada dua orang saudara kandung, kalau ayahnya meninggal, harta warisan 1 miliar, tidak ada pewaris yang lain, meninggalnya, tinggal berdua, laki-laki dua-dua. Berarti kan tinggal bagi dua tuh. Yang satu 500 juta, yang satu kan 500. Saudara kandung, ayahnya jelas, ibunya jelas, satu perut, seibu, seayah. Tapi begitu saudara kandungnya ini na'udzubillah, 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 murtad, maka otomatis putus, nggak dapat harta warisan. Harta warisan tidak dapat, doa tidak sampai, tidak boleh disolatkan jenazahnya, tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafankan, tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Walaupun saudara, walaupun seayah, walaupun seibu, walaupun saudara, walaupun keluarga. Tapi saya dengan Ustadz Lukman tidak saudara, tidak ada hubungan pernikahan, tidak ada hubungan darah nenek, ayah, ibu. Tapi doa Ustadz Lukman sampai ke saya. Harta warisan ya tergantung Ustadz Lukman. Kalau masalah itu saya nggak bisa maksa juga kan. Siapa yang duluan Tuan Guru? Kalau mau ngasih ya saya menolak berat juga kan. Tapi tergantung siapa yang duluan Tuan Guru. Kalau dilihat dari tahun lahir saya duluan. Tapi masalahnya sampai sekarang malaikat itu tidak melihat tahun kelahiran. Jadi ya terserah bagaimana. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa hubungan darah bisa putus, tapi hubungan la ilaha illallah tidak putus. Saudara seiman. Berapa banyak hubungan saudara bisa putus, saudara bisa putus. Tapi kalau hubungan selesai kita tahlil la ilaha illallah, ditutup dengan kalimatu haqqin alaihan nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita dibangkitkan. Hidup, mati, bangkit. Berapa banyak persahabatan hanya waktu hidup, pas mati selesai. Tapi kita tidak. 3. Waktu hidup saya bersaudara dengan Ustaz Lukman. Setelah mati kami tetap bersaudara, dan saat dibangkitkan nanti pun tetap juga bersaudara. Amin. Itulah yang kita maksud dengan kumpul keluarga ini. Jangan nanti orang menganggap istilah keluarga ini enteng, remeh-temeh, kecil. Enggak begitu, Besti. Istilahnya itu kan istilah biasa aja, keluarga. Saya dari kecil, dari dulu udah tahu istilah keluarga. Kami itu gambar, kan ada gambar bapak, ibu, 2 anak, keluarga berencana. Kan itu maksudnya. Ini keluarga yang abadi, keluarga yang di dunia, dan keluarga sampai alam barzah, dan keluarga sampai kita dibangkitkan di padang mahsyar, sampai di surga Jannatul Firdaus. Itu yang mau kita bangun, itu sekarang. Jadi kalau ada beberapa orang yang tereliminasi, berarti memang tidak lulus fit and proper test. Hubungan kita ini, Ustadz Lukman tidak pernah mencari saya pun tidak pernah mencari Ustadz Lukman. Allah yang mempertemukan kami. Kami nggak pernah, Ustadz Lukman nggak pernah buat pendaftaran nyari keluarga. Enggak.
Saya tidak pernah mencari Bang Rizal. Apalagi Bang Rizal nyari saya, untuk apa dia? Tapi kami dipertemukan. Bang Roni memang akhir-akhir ini sering nyari saya. Tolong ini direkam betul-betul, jangan sampai hilang ya. Ini paling penting ini. Itulah maka tadi kita nggak mau ini direkam itu. Karena banyak orang yang kalau dipotong itu orang jadi salah paham. Padahal kami nggak ada apa-apa masalah dengan Bang Roni. Hubungan kami sampai ini tetap baik. Walaupun saya kalau udah nanti kita kemana? Acara Munzalan, ada Bang Roni, ada. Itu jantung saya udah nggak normal. Dulu kata Ustadz Lukman, katanya jantung itu nggak normal karena dua sebab. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Ada satu lagi, jumpa Bang Roni. Apalagi masuk ruang tunggu ya. Nah, kita bisa senyum, bisa ketawa, itu artinya sudah menganggap keluarga. Coba kalau kita menganggap orang lain, bawaan kan kita tegang aja. Makanya saya diundang di Ustadz, nanti datang ya. Insya Allah ada gubernur ini, insya Allah ada bupati ini. Jadi banyak sekali orang yang ngundang ini menganggap kalau di situ ada pejabat, saya jadi semangat datang. Malah saya jadi malas datang. Karena saya orangnya susah untuk cair itu susah. Saya kalau sudah ada pejabat di situ, bawaan saya kaku. Tahu sih. Habis. Saya kalau tablik akbar insya Allah bisa saya ngomong 1 jam. Tapi kalau sudah ada orang-orang yang terlalu formal, apa kabar Pak? Sehat? Udah habis itu nggak tahu sih entah apa yang mau diomong. Terus terang gitu. Makanya kalau diundang-undang di acara-acara itu, saya lebih senang ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan saudara-saudara, keluarga. Jadi terasa cair. Pengalaman, saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman masing-masing. Itu nggak bisa dibohongi. Audiens kita itu sangat berpengaruh terhadap saya pribadi. Kenapa saya bisa ngomong begitu lepasnya di sini? Ya karena ini semua hatinya udah merasa satu keluarga, ikatan kuat. Tapi kalau yang di depan lawan bicara itu sudah tertutup, saya ngomong berat terasa. Berat ngomongnya. Itu pengalaman saya. Buktinya kapan? Pas acara jelang berbuka puasa. Itu berat sekali ngomong. Kenapa? Karena mereka itu udah tertutup semua hatinya. Ngelihat kita itu udah menjadi pelengkap penderitaan aja udah. Udah lapar, haus, Ustadz ini ceramah lagi gitu. Makanya saya jarang sekali mau, bisa bilang nggak mau lah tausiah menjelang berbuka itu. Kenapa? Ya itu, menghadapi orang-orang yang hati tertutup. Selesai begitu terdengar suara kumandang azan, Allahumma lakasum tuzahabaz zama'u. Barulah Ustadz katanya, Masya Allah Pak Ustadz, tadi waktu dengar tausiah itu, mohon maaf ya Ustadz, saya ngantuk. Tausiah Ustadz tadi itu lama sekali. Dan saya pun biasanya ngomong gitu, Bapak, tadi waktu saya nyampaikan menjelang berbuka tadi, saya ngeliat jam saya seperti nggak bergerak. Kok saya ngomong lama kali ya? Kata mereka, kami yang dengar lebih lama lagi Pak Ustadz. Jadi pengaruh antara orang. Jadi kalau ada nanti yang ngomong, kenapa ya Ustadz Somad itu tadi kok ngomongnya cair? Karena hati kita sudah merasa keluarga. Keluarga itu kapan hadir? Kapan hadir keluarga? Banyak teman tertawa, tapi tak banyak teman menangis. Keluarga hadir di saat kita sedang kesusahan, kesulitan. Orang menang punya banyak kawan, orang kalah punya keluarga. Saya yakin dan percaya, bagi yang kebetulan ada kawan-kawan yang punya usaha baju kaos, boleh untuk ditulis. Orang menang punya banyak kawan, orang kalah punya keluarga. Tapi kalau bajunya nanti udah jadi, jangan dibawa sholat tarawih. Sholat tarawih, jadi dia sholat tengoknya kiki gitu. Atau dia spontan pas dilihat, gua banget gitu. Batal sholatnya. Batal sholatnya. Yang sebelah bilang, untung aku nggak ngomong. Yang sebelah, untung aku khusyuk.
Kira-kira ini yang saya omongin itu betul atau enggak? Betul. Memang kalian harus terpaksa bilang betul. Saya dalam perjalanan hidup saya yang lebih kurang 27 tahun ini, percaya mereka berapa banyak kesulitan-kesulitan hidup yang hadir adalah keluarga. Kalau teman banyak sekali teman. Berapa teman Ustaz Somad? Lihatlah di Instagram itu 9 juta. Maksudnya yang belum follow. Kadang kawan-kawan ini nggak paham. Pas kita ngomong gitu dia bilang takbur. Bukan takbur, maksudnya follow aja. Selesai. Jangan berapa kali. Apakah yang 9 ditambah lagi dengan YouTube itu semuanya keluarga? Belum tentu. Setengahnya haters. Jadi keluarga itu hadirnya kapan? Di saat dalam kesulitan, di saat dalam masa-masa genting. Jadi kekeluargaan kita sekarang yang katanya kumpul keluarga ini kapan terujinya? Nanti. Di saat kita dalam kesulitan baru. Saat dia hadir, inilah keluarga. Di saat dia tidak hadir, rupanya dia hanya sekedar secuil kenangan dalam sebuah perjalanan panjang. Saya ingin, Ustaz akhir-akhir ini kok begitu puitis ya? Nggak tahu. Saya tiba-tiba dekat mereka ini merasa muda, merasa puitis, merasa berbunga-bunga, dan bunga ini nggak haram. Bunga-bunga tanpa riba. Karena bukan bunga riba, bunga bank. Nah, setelah kita memahami, pertama ingin saya sampaikan, pahami makna keluarga ini. Setelah kita paham makna keluarga ini, maka hadirlah di saat kita dalam kesulitan dan kesusahan. Tapi dari mana kita tahu sulit dan susah kalau kita tidak pernah bersama? Itu siapa? Itu keluarga saya. Pernah ke rumahnya? Enggak. Tahu bagaimana kehidupan dia? Enggak. Ini mereka ini hadir ke rumah saya, tahu bagaimana hidup saya. Jadi kalau ada orang yang mengejek saya, mengecam saya, mencela saya, mereka lah yang akan pasang badan untuk membela saya. Gitu ya Bang Rizal ya? Saya sebetulnya cuma ingin meyakinkan aja. Nah, beban ini berat kalau dipikul sendirian. Kita tidak pernah minta sama Allah, jangan bebankan ini ya Allah. Enggak. Karena berarti kita menolak takdir Allah. Semua keputusan Allah itu baik. Kita yang bilang tidak baik. Kita tidak katakan kalau ini ada satu sak 50 kilo, kita tidak katakan ya Allah bisa jadi 20, enggak. Kita katakan tetap, tapi berikanlah aku pundak yang lebih kuat untuk memikul. Biarlah 50 kilo, tapi pundakku berikan kekuatan. Saya kalau sendiri saya lemah. Tapi begitu ada Bang Rizal, kalau satu orang laki-laki rajul, satu orang laki-laki rajul, tapi kalau banyak rijal. Dia memang satu orang, tapi tenaganya, tapi nggak tahu juga ya Om. Kita hanya baru menduga-duga aja kan. Namanya keluarga kadang jadi kadang tidak. Ketika semua mata, pengawasan, intelijen sedang memandang saya, ternyata pandangan itu bisa berbagi ke yang lain. Kenapa? Karena ada orang yang mengatakan, lihatlah aku. Ro'a melihat, lihatlah aku. Roni, lihat aku. Roni. Tapi tergantung juga. Sehingga kami sedang berbagi. Jadi kalau Abdul Somad menjadi sasaran tembak, berubah Roni. Dilihat ya. Isunya apa? Begitu saya mendarat sampai di terlalu banyak sih negeri yang nolak, jadi susah. Sampai di Timor Leste, mendarat pesawat. Kita kalau yang nolak itu 1-2 jadi mudah kan? Ini banyak kali. Sampai di Timor Leste, mendarat pesawat itu sampai di Timor Leste, turun. Tim semua masuk ke dalam. Pas giliran saya, mohon maaf Pak Ustadz, Ustadz nggak bisa masuk. Loh, jadwal kita dengan Uskup dan dengan Pak Sanana Gus mau kan sudah oke. Oke Pak Ustadz, tapi Ustadz nggak bisa masuk.
Kenapa kalian nggak kasih tahu dari kemarin biar saya nggak terbang dari Jakarta? Baru sejam yang lalu beritanya Pak Ustadz. Apa tuduhannya? Ustadz teroris. Saya bilang, kalian percaya saya teroris? Masa teroris nggak berbulu begini? Nah, yang sebelah. Nah, kira-kira kalau kami duduk berdua, mana yang teroris? Menurut kacamata mereka, menurut kaca pandangan mereka, sehingga sasaran tembak itu sudah berubah. Kata mereka, oh jangan-jangan ini yang mempengaruhi. Masa teroris tak berbulu ya? Iya. Aduh, Jadi beban saya, Ustadz Somad, penggali kubur ini nggak ada yang peduli, anak yatim ini nggak ada yang peduli, anak santri. Pergi kita ke pondok pesantren, berapa santrinya Pak Kiai? 1000 Pak Ustadz. Toiletnya berapa? 3. Serak-serak itu bakwan di tanah warga. tanah-tanah warga. Kemana saya mengadu? Anak yatim nggak bisa masuk ujian karena membayar uang sekolah. Bekerja berzinanya, pergi naik ke atas, ditinggalkan anak-anak haram, diletakkan di dalam kardus, diungsikan, dibuang. Kemana ini kita adukan? Datang Ustadz Luqmanul Hatim. Ringanlah beban saya. Siapa yang meringankan? Ini baru 3 orang. Dan masih banyak lagi beban yang akan saya bagi ini. Saya kan bagi-bagi kan ini. Jadi melihat wajah-wajah yang udah siap menerima beban ini, Ngetes keluarga, fit and iya. proper test. Datang lagi yang ngadu, Ustadz, film kita ini sekarang semuanya film setan, film ateis, film hantu semua. Kemana? Saya adukan ke Bang Fajar Bustami. Selesai semua. Ada Pak Dekan IKJ. Ada Pak Dekan, semualah pokoknya. Artinya apa? Kalau kita berkeluarga, berbagi kesusahan, kesulitan, beban. Masalah bagi keuntungan belum tentu. Bisa jadi, bisa enggak. Itulah gunanya kita berkeluarga ini. Makanya Nabi Muhammad SAW itu justru yang nolong bukan keluarga, malah keluarga yang jadi musuh. Abu Lahab itu keluarga secara nasab. Hamzah, Abbas, Abu Thalib, Abu Lahab itu keluarga semua. Abu Lahab itu saudara kandung Abdullah. 10 saudara kandung Abdullah. Yang kita kenal 5, Abdullah, Hamzah, Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas. Tambah lagi 5 perempuan. 15 anak Abdul Muthalib itu. Keluarga inilah justru yang memusuhi. Lalu kemudian yang membela siapa? Yang membela malah yang nggak ada hubungan keluarga. Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali, bagian dari keluarga, bagian kecil. Siapa yang paling membela? Justru bukan orang Makkah, yang membela malah orang Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka muncul ungkapan rubba akhin lam talid walidatun. Berapa banyak saudara yang dilahirkan bukan dari ibu kita. Saya rasakan itu. Saya keluarga saya cuma 1. Saya Abdul Somad, adik saya 1 laki-laki. Terus siapa yang mengawal Ustadz? Ini tim UAS, tim Ustadz Abdul Somad. Kalau ada dibagi makanan, minuman, mereka lah yang dulu makan. Kenapa? Untuk menyelamatkan saya. Selamat, Ustadz ini mesti kita cicip, kalau ada racun nanti gitu. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang keracunan. Tim inilah yang menyelamatkan saya. Ada kawan diberikan Allah sahabat-sahabat dakwah luar biasa. Jadi keluarga lagi-lagi keluarga. Kalau sampai kita egois, saudara, keluarga namanya, orang yang ada di dalam itu kita panggil dengan saudara. Saudara dari kata udara. Udara artinya perut. Se artinya 1. Saudara seperut. Kan nggak mungkin saya manggil seperut. Apalagi kalau tausiahnya di kota Bukit Tinggi, saparui. Artinya ketika saya mengatakan saudara-saudara, artinya kalian adalah seperut dengan saya. Seperut dengan saya. Ah, masa iya seperut?
Ustadz hitam, kami putih. Ustadz pesek, kami mancung. Kalau diurut ke atas, kita memang satu perut Hawa. Kalau ada di antara kita yang nggak ngaku dari perut Hawa, berarti perut monyet. Ustadz kok sekasar itu? Ini bukan saya yang ngomong Charles Darwin. Kan Darwin yang ngomong, katanya bukan keturunan dari Hawa, kata dia dari monyet. Kita ini semua satu perut. Kalau diurut ke atas. Bang Rizal dari Palembang, Ustadz Lukman dari Pontianak, Ustadz Somad dari Riau, Bang Roni nggak jelas dari mana. Darah Minang, belajar di Cina. Bang Roni ini darah Minang, belajarnya tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Wajah Arab. Wajah Arab. Luar biasa, hatinya tulus, bersih, logatnya Betawi. Makanya semua orang mengaku bagian dari beliau. Pas ketemu jamaah dari Minang, ambo orang Hawa. Ketemu sama yang dari Betawi, gue keluarga lo nih. Pas ketemu yang datang dari Cina, hanya cincang lah. Artinya semua berangkat umroh bersama Bang Roni. Dia memang beberapa menit harus disebut gitu. Saya ingin berkeluarga di sini dengan Bang Rizal, dengan Ustadz Lukman, dengan Bang Roni, dan berkeluarga juga kami di surga Jannatul Firdaus. Saya mau, nggak tahu mereka ini mau apa enggak. Bapak mau nggak masuk surga sama ibu? Ibu mau nggak masuk surga sama bapak? Ini mesti diyakinkan dulu di sini. Soalnya ada juga beberapa jamaah ini nanya, Ustadz, ya saya kalau masuk surga, istri saya masuk surga juga. Saya bilang iya. Saya di sana ketemu lagi sama dia. Nanya gitu, saya bilang. Ada orang gitu. Ada Bang Topan. Saya terkejut ada orang yang nanya begini, maksud Bapak gimana? Sedang di dunianya dia sudah nggak tahan lah kali Pak Ustadz. Rupanya dia menganggap teguran-teguran dari ibu itu menyakitkan dia. Ibu kan selalunya kalau mau berangkat bapak itu disiapkan kain sarung, disiapkan baju koko. Nanti di sana sholat, jangan sampai nggak sholat nanti masuk neraka. Jangan sampai diganggu pelakor. Uang jangan banyak uang, jangan banyak bawa nanti ini dulu. Jadi mungkin itu dia yang nggak tahan. Padahal kalau dia renungkan ya, kalau bapak ini, maksudnya bapak yang bukan yang ini enggak. Bapak yang nanya tadi. Padahal kalau dia mau merenungkan, mudah-mudahan dia nonton sekarang, mudah-mudahan dia nonton. Padahal kalau dia merenungkan, dia sedang dikirimkan Allah bidadari dari surga. Yang selalu untuk begitu cara mengangkat orang yang udah dijatuhkan. Dinaikkan lagi. Padahal sebenarnya kan Allah senang membahagiakan dia. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak yang nasibnya seperti bapak yang tadi, yang ketakutan, yang trauma, yang asam lambungnya naik, yang gula darahnya naik, yang setiap masuk miskol langsung naik kolesterol. Begitu masuk miskol langsung naik gula darah. Orang-orang yang ketakutan begini, yang tertindas ini nanti kalau dia mati, dia nggak kena azab kubur. Karena pas malaikat mau mengazab, kata malaikat satu lagi, ini nggak usah kita azab, karena udah terlalu azab kali waktu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga. Jadi nanti dimanapun agenda pertemuan kita adalah kumpul keluarga. Kenapa kumpul? Karena banyak keluarga yang tidak kumpul. Pergi sana, pergi sini, pergi sana. Ada seorang anak punya ayah, punya ibu, meninggal ibunya. Ketika meninggal ibunya, apa kata si anak ini kepada bapaknya? Papa nggak usah susah, walaupun mama sudah nggak ada. Nanti papa kalau ke Jakarta di rumah kami. Papa terbang ke Surabaya, hinggap di rumah adik. Papa terbang ke Medan, tinggal di rumah kakak. Papa terbang ke Kalimantan, datang ke rumah
Kata bapaknya, kalian yang kalian pikirkan terbang-terbangku aja. Kemana aku hinggap nggak kalian pikirkan? Jadi kalau kita keluarga tuh mesti ngumpul. Ini Ustaz Somad ini bicara kumpul-kumpul, tapi jadwalnya susah kali dapat jadwal. Saya ngatur jadwal itu ke satu provinsi 4 hari. Ke Kalimantan Barat, Pontianak itu dalam setahun 4 hari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Palembang 4 hari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin selama setahun. Jadi semua jadwal itu dipadatkan selama 4 hari. Medan 4 hari. Tapi khusus untuk Bang Roni 2 kali. Setahun 2 kali. Ini bulan Maret, nanti bulan Desember. Begitulah kekeluargaan kami yang begitu erat dan kuat. Saya lebih banyak mengeratkan dengan Bang Roni supaya jantung saya ini agak normal gitu. Untuk Jakarta. Jadi kalau kita udah merasa keluarga, merasa dekat, saling tolong menolong, berbagi beban, maka kita sering ketemu, kumpul. Berapa banyak hubungan keluarga rusak karena grup WhatsApp. Kata-kata di grup itu tidak bisa menampilkan wajah. Kalimat itu tidak ada wajahnya. Sehingga ketika, bahkan sekalipun miss call, sekalipun ngomong di telepon, itu suara saja yang kita dengar. Makanya sesuatu mesti ketemu. Saya kadang heran. Kata Ustaz Lukman, Ustaz kami terbang. Saya bilang Pekanbaru ini jauh Ustaz. Ustaz mesti transit ke Batam, mesti transit ke Jakarta, baru ke Pekanbaru. Enggak, ini kita mesti ketemu Ustaz. Saya heran, kenapa mesti ketemu? Ternyata tidak semua hal bisa selesai dengan sosial media. Tapi begitu kita ketemu, alhamdulillah cair. Banyak fitnah-fitnah ketemu. Makanya saya hindari sekali menyelesaikan masalah melalui WhatsApp, menyelesaikan masalah klarifikasi melalui FB, hanya membuat masalah baru. Kalau untuk iklan pertemuan oke. Tapi kalau mau menyelesaikan, kita buat poin penyelesaian masalah, diposting di FB, bertambah masalah baru, di komen. Nggak bisa. Kita mesti duduk bareng, kumpul bersama. Iya Pak Ustadz, tapi nanti kalau kita di Jakarta ngumpulnya di mana? Ngumpulnya di surau. Kalau kita ngumpul di surau, selama kita di sini, malaikat tidak pernah berhenti mendoakan kita, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah maghfirhu, Allah marhamhu. Ada malaikatnya, ada ketenangannya. Sampai masuk waktu sholat, kita break sebentar, kita sholat. Tapi kalau kita ngumpul di hotel, nggak kedengaran suara azan, belum lagi maksiat, belum lagi orang lalu lalang, ketemu mata belum tentu terjaga. Kita sudah pakai baju koko, udah pakai peci, udah pakai kain sarung, sudah ustadz ceramah, ketemu sama orang bajunya belum selesai dijahit udah dipakai. Mau nggak dilihat, nggak tahu jalan, mau dilihat berdosa. Jadi kita dilema. Tapi begitu kita ketemunya di surau, kembali ke surau, ke masjid, ke langgar, ke musola, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jam 9. Tadi saya mulai ngomong jam 8. Ternyata ngomong dengan keluarga itu nggak terasa waktu itu berlalu. Tapi kalau ngomong dengan orang lain itu rasanya lama sekali. Ngomong dengan keluarga kita bisa tanpa beban, lepas, nggak ada penghalang, plong. Kita nggak perlu jaim, nggak perlu jaga image. Ini saya ngomong gini nyantai ini kan karena keluarga. Coba kalau saya di atas mimbar, nggak begitu. Saya dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya atur demikian katanya. Mana saya mau cengengesan begitu. Tapi kalau dengan keluarga, ya namanya juga keluarga, tahu segala kekurangan kita. Keluarga itu melihat kita, kalau kita, keluarga tidak pernah memuji kita habis-habisan. Almarhumah emak saya, seingat saya, nggak pernah muji saya sedikit. Keluarga selalu mengkritik, menunjukkan kelemahan-kelemahan kita. Selesai tausiah pulang,
kau tadi ceramah macam dikejar setan. Gimana orang mau dengar? Dah, sejak itulah saya pelan. Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Biasanya saya cepat ngomong. Begitu pulang, selalu saya bawa tuh kemana-mana. Dialah kritikus saya. Gimana mak tadi? Macam orang mengamuk-ngamuk. Nah, sejak itulah saya turunkan suara saya ini agak. Bapak Ibu apa kabar? Sehat? Dulu mana ada begitu? Takbir! Keluarga yang mengkritik kita itu. Saya bawalah dia tablik akbar dengan harapan nanti dia akan pulang dipujinya saya ini. Sampai tablik akbar manusia itu ramai. Pas pulang saya udah nunggu-nunggu. Habis itu ditanya, kau nggak ada melihara jin kan? Kenapa mak bilang gitu? Aku takut kau berkawan sama jin, lalu jin itu menarik manusia itu datang, kau menjadi korban jin. Nggak ada, saya bilang. Saya sudah cukup punya kawan manusianya aja udah susah kali. Kawan sama jin juga lagi. Pernah sekali pun dia mengangkat-angkat, melambung-lambung. Itu bukan keluarga, itu orang lain. Keluarga selalu menunjukkan kekurangan kita, kesalahan kita, kekeliruan kita. Sampai akhirnya saya bertanya kepada makcik yang menemani ibu saya di saat malam dia habis makan sahur hari Senin, tanggal 18 Maret 2019. Makcik, bagaimana akhir malam itu waktu saya pergi ke Madura? Malam itu seperti biasa, dia bangun jam 2 malam, dia tahajud. Habis tahajud dia zikir, baca buku-buku doa yang biasa dia baca. Habis itu dia makan sahur, dia puasa hari Senin. Lalu kemudian dibukanya handphone dia, ditontonnya video kau ceramah. Oh, berarti dia mengagumi aku. Tapi dia tidak pernah mengungkapkannya. Ditontonnya video kau ceramah. Habis itu dia pergi ke kamar mandi mau wudhu, sholat subuh. Lalu dia mengaku sakit kepalanya. Kami bawa ke rumah sakit, meninggal. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afiha. Sampai hari ini keluarga yang nasab, yang darah, ibu, adik saya, orang-orang yang selalu memberikan support buat saya. Tapi lebih daripada itu adalah saya punya tim. Dari mulai Aceh ada Ustadz Nazar, Sumatera Utara ada Ustadz Iqbal Sauki, Kepulauan Riau ada Ustadz Henry, Ustadz Haruna Hasim, Bangka Belitung ada Ustadz Habib Mahdi meninggal digantikan oleh Ustadz Ali, Ustadz Kemas Ali. Lalu kemudian Jambi ada Ustadz Dahrizal Dahlan. Untuk Jakarta ada Ustadz Qurtubi. Untuk Jawa Barat ada Ustadz Rusli. Jawa Timur ada Habib Muhammad bin Anis. Jawa Tengah ada Ustadz Yunus. Kalimantan ada Ustadz Hatta. Sulawesi ada Ustadz Hasbi. Malaysia ada Sarawak dan Sabah ada Haji Sa'ad. Brunei Darussalam ada Bu Nur Khadijah. Mereka inilah yang mengatur semuanya. Mereka ini lillahi ta'ala, tanpa ada kepentingan apapun. Mereka ini saudara, mereka inilah keluarga-keluarga saya. Ini saya sebutkan semua supaya sahabat-sahabat, keluarga-keluarga saya ini semua tahu, oh begitu cara Ustadz Somad menyusun jadwal. Saya tidak punya manajemen, saya tidak punya asisten, saya tidak punya karyawan. Saya diurus oleh keluarga-keluarga saya. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Ya, nanti susah kali ngurus tausiah Ustadz Somad ini, jadwalnya banyak sekali, birokrasinya banyak sekali. Enggak ada. Kamu aja yang salah sangka. Kita secara kekeluargaan dipadatkan, yang 1 tahun itu dipadatkan tinggal 4 hari. Nah, Ustadz Lukman lah yang bawa saya. Ustadz Lukman. Nah, Ustadz Lukman nanti dia punya keluarga lagi, diatur lagi oleh, dan alhamdulillahnya untuk Kalimantan Barat itu kita diatur oleh seorang ustadz yang bersertifikat. Satu-satunya di dalam handphone saya ini yang kalau ditulis bersertifikat cuman itu yang ada. Mau saya buktikan. Saya buktikan ya. Ini kadang kalau nggak dibuktikan gini orang nggak percaya. Ini saya tunjukkan sama Bang Roni ya. Bersertifikat. Satu-satunya Bang Roni. Satu-satunya yang bersertifikat. Saya aja enggak sertifikat kan. Ustadz Lukman aja belum keluar sertifikat.
Mungkin saya kalau dikasih sertifikat nggak ditolak saya. Nah, dengan keluarga inilah kita makin eratkan lagi, makin rapatkan lagi. Tapi kekeluargaan kita ini nanti akan diuji. Situ nanti akan nampak mana yang keluarga sejati, mana yang keluarga adopsi. Nah, ujian keluarga ini luar biasa. Dalam perjalanan Ustaz Abdul Somad banyak sekali. Begitu terjadi masalah, apa yang terjadi? Langsung dia posting di FB. Apa katanya? Begitulah cara Allah membersihkan kita dari orang-orang zalim. Hah? Maksud Allah? Kepala kita ini mesti diisi penuh dengan masalah agama. Masalah pondok belum selesai, masalah masjid nggak selesai, masalah pondok ini belum, masalah toilet, masalah santri, masalah penggali kubur, masalah penyelenggara jenazah, masalah 600.000 santri belum makan, masalah beras harganya naik. Ini harus kita pikirkan. Karena kalau tidak, kita akan memikirkan orang yang ngejek kita, yang ngolok kita, musuhi kita. Tidak sempat berpikir tentang orang lain karena memikirkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulut bisa istirahat, tangan bisa istirahat, mata bisa istirahat, tapi pikiran tidak bisa beristirahat. Pikiran akan terus berpikir. Pikiran ini dipotong, dipangkas dengan apa? Memikirkan agama Allah. Jadi kalau ada nanti yang hijrah, yang udah menjadi bagian dari keluarga, mengeluh, Ustadz, dulu saya pikir dengan ikut kajian keluarga bersama Ustadz Lukman ini beban makin ringan, kok makin rasanya makin berat ya Pak Ustadz. Kira-kira kapan penderitaan ini berakhir? Kita tidak pernah membuat jamaah kawan keluarga ini menderita. Kita hanya membebani pikiran kita supaya tidak dibebani oleh pikiran dunia. Dunia tidak berubah dengan hijrah. Dunia tidak berubah dengan hijrah. Apakah dengan hijrah lalu semuanya menjadi turun karpet merah dengan bunga-bunga hujan? Itu film India. Dunia tetap seperti sedia kala. Yang sakit tetap sakit, yang bangkrut tetap bangkrut, yang mati tetap mati. Yang berubah itu adalah cara pandang kita melihat ujian. Kita bahagia dengan datangnya ujian. Kenapa? Karena kita merasa kita masih disayang Allah. Allah turunkan itu hanya supaya sujud kita lebih lama. Allah turunkan kesulitan itu supaya tetes mata kita lebih mengalir deras di tengah munajat malam. Allah buat kesulitan itu supaya hati kita lebih khusyuk. Allah buat segala rintangan hidup itu supaya kita makin bergantung kepada Allah. Bergantung kepada kawan hilang, bergantung kepada harta sirna, bergantung kepada kuasa datang KPK. Tapi kalau bergantung kepada Allah, qul huwallahu ahad, Allahus, itu dia puncaknya. Somad itu. Allah somad, Allah Akbar. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Gitu dulu waktu saya masih masuk TV. Udah 2 tahun saya nggak masuk TV. Nggak muat. Saudaraku, keluargaku yang dimuliakan Allah SWT, saya bahagia. Uhibbukum fillah. Saya mencintai kamu karena Allah. Saya berbahagia ketemu dengan saudara-saudaraku. Saya ingin, walaupun saya tidak dilahirkan banyak keluarga, cuman satu-satunya keluarga kandung, tapi Allah berikan saya keluarga Allah banyak sekali yang membela-bela saya dalam kesulitan-kesulitan saya. Banyak sekali keluarga dikirimkan Allah. Saya bersyukur nikmat yang besar diberikan Allah Subhanahu wa taala pada saya. Itulah sebagai pengantar dialog. Ini baru mukadimahnya. Terima kasih. Jazakumullah khairal jaza. Banyak kesilapan, kekhilafan, kekurangan, kesilapan itu punya Abdul Somad. Kelebihan punya keluarga saya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, jazakallah. Tuan Guru tadi telah mengingatkan kita tentang pentingnya keluarga dan juga pentingnya kita kumpul keluarga. Gimana Jam? Ya benar. Jadi poin penting yang saya catat tadi, masya Allah, jazakallah khair Tuan Guru. Keluarga itu harus hadir. Keluarga itu harus tahu masalah keluarganya yang lain itu apa. Jadi harus hadir dan ikut menyelesaikan masalahnya. Jadi insya Allah
yang ada di ruangan ini per hari ini semakin erat hubungan kita sama jadi keluarga. Gitu. Semakin bukan meninggalkan ketika ada masalah. Justru kita akan semakin erat. Semakin erat genggamannya gitu. Iya. Semakin erat pegangan tangannya. Karena Tuan Guru tadi bilang bahwa keluarga itu bukan cuma sampai dunia doang gitu. Iya. Tapi sampai nanti di akhirat sana saya bersaksi bahwa ini keluarga saya, ini orang baik, ini berjuang bersama-sama gitu. Tapi menarik tuh Jal, kalau tadi kita dengar Tuan Guru sampaikan bahwa Tuan Guru selama hidupnya mungkin ya mamanya nggak pernah muji-mujinya. Yeah. Nah ini gue baru benar-benar ngeh bahwa oh iya ya, mungkin memang gitu kali ya. Seharusnya ternyata keluarga itu karena sayangnya dia tidak mengangkat, tapi sebenarnya dia merindui kita di saat kita nggak ada gitu kan. Nah, Ya seperti hubungan kita selama ini. iya. Kita tinggal aja gitu. Ya, jadi kalau tadi statement Tuan Guru adalah keluarga itu bukan orang yang memuji, tapi Iya. orang yang menunjukkan kelemahan. Iya. Jadi seharusnya dengan banyaknya haters di sosial media kita malah sebenarnya menunjukkan bahwa banyak yang sayang sama kita. Betul. Mereka itu keluarga juga, cuman keluarga tiri. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita menyadari bahwa kalau misalnya antum terlalu muji-muji aneh gitu, berarti antum bukan keluarga dong gitu ya? Kapan yang memuji? Aduh, salah lagi. Aduh, balik. Ada mamanya, ada ayahnya, banyak ya. Keluarganya lengkap di sini, keluarga Bang Roni. Ada ayah, ada Ya, jadi ini kita juga mungkin perlu menyadari ternyata kalau di antara kita dalam proses perjalanan dakwah, perjalanan kita bersaudara, berkeluarga, banyak memberikan masukan, banyak memberikan kritikan, itu jangan dianggap sebuah kebencian, gitu aja ya. Tapi itu adalah tanda cinta sebenarnya, tanda cinta. Dan tadi nge-bold lagi apa yang Tuan Guru sampaikan bahwa yang namanya keluarga itu harus punya base camp. Ya. Dan kami berdua mewakili semua tim yang diamanahkan untuk ikut mengurus di Surau Duta Munzalan ini. Kami mau kasih tahu bahwa teman-teman kalau mau cari base camp gak usah jauh-jauh, inilah base campnya sebenarnya. Jadi kalau mau kumpul keluarga, ahlan wa sahlan. Surau Duta Munzalan ini 24 jam terbuka. Ya. Untuk teman-teman semua yang Hotline-nya ke nomor telepon Rizal ya, jangan saya mau tidur. Kayak siapa ya? Siapa ya? Cepet banget tidurnya. Orang dalam. Iya. Sekali lagi ahlan wa sahlan buat semua teman-teman. Masya Allah, hari ini kita ngerasanya tuh banyak banget dapat ilmu, banyak banget dapat nasihat, reminder, karena alhamdulillah kita punya 2 ayah di sini, 3 sebenarnya. Pertama adalah ayah John, yang kedua ayah Man, dan yang ketiga adalah ayah Man. Alhamdulillah kumpul keluarga hari ini 3 ayah kita komplit di sini, hadir semua bersama kita. Dan ini tadi kalau ada yang bingung siapa sih Mas? Iyalah, satu-satunya Ustadz yang bersertifikat. Ya kayaknya sudah oleh Tuhan ya. Gitu. Jadi ini di sesi berjawab nggak ada ya? Ayaman nyampaikan. Nggak ada, bebas ya. Ustaz Riza mungkin atau siapa atau Alhamdulillah Ustaz Riza dari Bandung, Masya Allah. Boleh. Kena macet tadi ya. ya ahlan wa sahlan buat semua yang sudah hadir. Ada satu seremoni sebenarnya ini, tapi ini sebenarnya berlaku untuk semua, cuman ini simbolis saja sebenarnya. Menunjukkan bahwa kita semua adalah satu keluarga, walaupun tidak sedarah,